membuat Partai Keadilan Sejahtera atau PKS patah arang dalam melihat peluang di pemilu 2014. Partai dakwah ini bahkan tetap menargetkan posisi 3 besar dan tetap akan menjalin koalisi dengan partai pemenang pemilu. Bagaimana PKS memandang Indonesia 5 tahun ke depan? Berikut wawancara saya dalam segmen Ketua Umum Bicara yang kami rekam sebelumnya. Partai Keadilan Sejahtera, sang ketua umum atau mereka menyebutnya sebagai presiden, pernah menyebut partai ini adalah macan tidur. Bagaimana partai dakwah ini memandang 2014? Seperti apa wajah Indonesia dari berbagai bidang dalam visi Partai Keadilan Sejahtera? Saya akan tanya langsung kepada Presiden PKS Anies Mata yang sudah bersama saya. Assalamualaikum Pak Anies. Terima kasih. Alhamdulillah. Anies, bagaimana PKS melihat 2014? Apa arti 2014 bagi PKS? 2014 bagi kami ini bukan hanya akan merupakan momentum peralihan kepemimpinan nasional, tapi menurut kami dan khususnya saya secara pribadi ini akan merupakan satu shifting dalam sejarah kita. Kita akan beralih dari satu gelombang sejarah besar kepada satu gelombang sejarah lain yang lebih besar. Dan karena itu peralihan kepemimpinan ini termasuk di dalamnya adalah nanti anggota-anggota dewannya. Ini akan merupakan momentum awal dari masuknya kita kepada satu gelombang sejarah baru dalam sejarah kita itu. Terutama yang akan dimanfaatkan oleh PKS begitu ya, karena ini adalah sistem shifting kepemimpinan nasional. Iya. Jadi ini adalah shifting kepemimpinan nasional dan sekaligus juga merupakan historical shifting. Jadi ini adalah peralihan sejarah kita. Nanti mungkin saya akan jelasin bagaimana gelombang dalam sejarah dalam sejarah kita itu. Pak, saya masih terus bertanya-tanya ketika Anda pernah menyatakan PKS adalah macan tidur. Sekarang menjelang 2014 ini sudah sesiap apa sih PKS? Apakah macan tidur ini benar-benar sudah bangun, merata, realistis, artinya sampai ke tingkat bawah pun, ke akar rumput? Alhamdulillah saya sudah mengelilingi sejak saya jadi presiden pada 1 Februari yang lalu sampai sekarang ini. Saya sudah mengunjungi hampir semua provinsi di Indonesia, kecuali tinggal beberapa ya. Untuk mengecek langsung bagaimana? Mengecek langsung lapangan, infrastruktur dengan PKS di sana ya. Bertemu dengan pengurus, bertemu dengan tokoh masyarakat, dan di tengah semua kesulitan-kesulitan yang kami hadapi sekarang ini, kami masih punya kepercayaan diri yang kuat. Insya Allah, mudah-mudahan kita tetap bisa mencapai target-target yang sudah kita buat. Masih terasa sampai sekarang goncangan kasus yang sempat melanda? Jelas, pengaruh kasus ini jelas, kami merasakannya itu, dan saya juga ingin memanfaatkan momentum ini untuk mohon maaf kepada masyarakat Indonesia seluruhnya, terlepas nanti apa keputusan pengadilan, tapi persepsi publik telah terbentuk bahwa kasus ini benar, gitu ya. Dan karena itu saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mohon maaf kepada masyarakat, dan sekaligus juga meminta beri kami kesempatan untuk melakukan perbaikan diri dan tetap berkontribusi dalam kehidupan berbangsa. Saya ingat ketika Munas kedua PKS sempat membuka sedikit diri menjadi partai terbuka saat itu Pak, kemudian membuka pendaftaran bagi non-muslim bahkan saat itu. Ini membuat partai PKS dipandang partai yang mulai terbuka, inklusif gitu Pak ya. Tetapi kemudian resikonya adalah kehilangan sedikit suara di berbagai basis PKS sebelumnya, misalnya ada di Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Maluku Utara mungkin seperti itu, tapi juga meraih suara yang selama ini dianggap kering, misalnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga di berbagai daerah, misalnya Sulteng seperti itu. Bagaimana dengan 2014 nanti? Kami tetap konsisten dengan ide partai terbuka itu ya. Saya kebetulan baru dari Bali kemarin, dan kita punya caleg-caleg Hindu juga di sana. Jadi kita tetap akan mempromosikan ide sebagai partai terbuka ini, karena siapapun yang ingin memimpin Indonesia ini harus percaya bahwa dia tidak memimpin kelompoknya. Iya kan? Anda harus merepresentasikan Indonesia sebagai sebuah bangsa dengan semua kelompok etnis, agama, ideologi yang ada di masyarakat itu. Apapun strateginya, tetapi yang paling penting adalah trust masyarakat terhadap partai-partai politik itu. Mengingat kondisi sekarang, terakhir kasus di MK, ada juga kasus yang sempat kemudian kaitannya juga dengan partai politik. Tapi mungkin akan kita bicarakan di ruangan Anda yang lain gitu Pak. Sambil jalan kita. Ya Pak Anies, mungkin pembicaraan kita tadi yang sebelumnya mungkin akan kita lanjutkan, karena ini lebih menarik lagi. Kita akan lihat bagaimana PKS di 2014
membahas ke depan dan memandang lebih jauh soal demokrasi kita di negara ini. Tapi kalau melihat begitu masifnya Pak, isu korupsi yang juga bahkan hampir melanda semua parpol yang ada di Indonesia ini, bukankah ini wajar pemikiran seperti itu yang muncul di benak masyarakat, misalnya akhirnya tidak percaya dengan partai politik? Kita ini kan hidup dari pendulum yang ekstrim ke pendulum ekstrim yang lainnya itu. Begitu reformasi lahir, heavy-nya ada di DPR. Tapi karena anggota DPR-nya ini tidak siap, iya kan? DPR ini rusak. Dia mengalami degradasi dalam pencitraan, reputasinya hancur. Ya. Setelah itu heavy-nya pindah lagi ke tempat lain. Sekarang yudikatif. Tapi kan lembaga apa yang tidak rusak sekarang kan? Iya kan? Kalau semuanya rusak seperti itu, kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa menurut saya. Kita justru perlu mentertawakan diri kita sendiri sekarang. Dan mulai belajar menjadi lebih baik. Menghukum diri sendiri secara kolektif, itu juga mungkin bukan jalan yang tepat. Harus seperti apa kemudian? Saya kira kita justru perlu membantu bangsa kita ini untuk belajar bersama lebih baik. Maksud saya begini, memunculkan kemarahan publik dengan sederetan berita-berita korupsi misalnya seperti itu mungkin tidak akan menyelesaikan masalah, sebab yang kita bangun kemudian itu adalah public mood yang salah, yaitu kemarahan. Opini yang berkembang seperti sekarang ini, opini yang berkembang sekarang kan menimbulkan kemarahan publik yang luar biasa, dan wajar kalau publik marah gitu. Tapi kan pertanyaan mendasarnya adalah, kalau publik sudah marah, terus masalah selesai nggak? Tetap seperti biasa. Ya, tetap seperti biasa kan? Justru concern saya sebenarnya adalah penguatan lembaga-lembaga politik. Sekarang coba Anda lihat, apakah ada anggaran di APBN kita untuk pendidikan kader-kader partai politik? Itu nggak ada, Mas. Dan PKS mengusulkan ke sana. Iya. Kemarin saya bertemu dengan, misalnya saya bertemu dengan Dirjen Kesbag dari Depdagri. Saya menyampaikan bahwa yang diperlukan oleh partai politik sekarang itu adalah bantuan untuk melakukan program-program pendidikan kepemimpinan untuk kader-kadernya. Ya. Itu yang sebenarnya yang kita perlukan. Iya. Tapi apa jaminannya kalau kemudian memang ada anggaran seperti itu membuat partai politik kita memang akan lebih bermutu? Tidak ada jaminan juga Mas, tapi itu adalah learning proses yang kita kelola. Oke. Pak Anies, kalau kemudian Anda usulkan tadi beberapa diantaranya ada anggaran untuk pendidikan di dalam partai politik itu sendiri untuk membina kader-kadernya. Tetapi sejauh mana sebenarnya dalam partai politik, misalnya dalam PKS yang ambil contoh, pengkaderan itu berjalan? Dalam arti begini, karena ada dominasi dari misalnya kaum tua, kemudian ada kaum muda, untuk menjadi kepala daerah pun seperti menjadi sebuah giliran gitu. Saya tidak tahu bagaimana di PKS. Apakah PKS juga mengarah ke sana? Jangan-jangan anggaran yang diberikan nanti percuma saja kalau memang formatnya, sistemnya adalah generasi tua terdahulukan. Kalau kaderisasi di PKS itu berjalan, alhamdulillah dengan sangat baik, dan saya kira ini adalah kunci kenapa partai ini bisa bertahan dan tetap bertumbuh sampai sekarang. Ya. Tetapi kita di PKS menciptakan keseimbangan antara dua hal. Filosofi urut kacang, itu tetap penting menurut saya gitu ya. Tetap penting. Itu tetap penting. Tetapi pada waktu yang sama, kita tidak ingin mematikan memang orang-orang yang lahir dengan bakat besar, dengan talenta yang luar biasa, walaupun umurnya masih muda. Karena itu kita juga mendorong menciptakan keseimbangan ini semuanya. Cuma kalau kita di PKS ini pada dasarnya orangnya kan muda-muda semua gitu. Anda bisa menemukan ada orang tua tapi 1-2. Jadi kita relatif tidak punya masalah antara yang tua dengan yang yang muda, karena kita relatif seumur-umur. Untuk penempatan di daerah, misalnya jadi kepala daerah, bagaimana prosesnya seperti itu? Kalau di PKS itu murni kembali kepada usulan daerah gitu. Kita menerapkan prinsip otonomi. Sebab begini, begitu otonomi daerah pertama kali diterapkan dan pilkada langsung mulai dipakai, kita menyaksikan bahwa begitu banyak konflik terjadi di partai-partai politik yang lain. Salah satu sebabnya adalah karena mekanisme pengambilan keputusannya disentralisasi di pusat. Iya kan? Nah, di PKS kita merubah kebijakan itu, kita desentralisasi. Saya menandatangani banyak surat pengangkatan orang sebagai calon, kadang-kadang gubernur, gitu ya. Yang saya tidak kenal orangnya, karena sudah memenuhi prosedur dan mekanismenya sudah benar, kita tanda tangan. Jadi tidak karena kenal dengan ketua umum. Saya percaya kepada mekanisme. Saya percaya kepada mekanisme. Banyak sekali calon yang saya tidak kenal orangnya secara pribadi, tapi saya menandatangani itu.
Oke, satu pertanyaan Pak. Kemudian ada beberapa daerah yang dimenangi oleh PKS dalam pemilu kada beberapa waktu terakhir ini. Bagaimana PKS kemudian memanfaatkan hal ini untuk kemudian mendulang suara secara untuk kepentingan nasional di 2014? Pada dasarnya pesan kami kepada seluruh, kita punya gubernur ya, alhamdulillah 3 di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Barat ya. Dan kalau populasi di 3 gubernur ini kita kumpul, itu sekitar 60 jutaan atau sekitar 25% dari total populasi Indonesia ya. Itu bukan angka yang kecil Mas Indra, itu angka yang besar itu. Tapi karena dia besar, maka orientasi kami yang pertama adalah supaya mereka ini lebih berorientasi kepada performance. Kampanye belakangan ya. Tetapi cara yang paling bagus untuk kampanye itu adalah by performance, perbaiki performance Anda itu ya. Sayangnya menurut saya gubernur-gubernur PKS ini adalah orang-orang yang low profile walaupun mereka high performance. Low profile, high performance. Sehingga itu yang menyebabkan mungkin ini tidak muncul di media seperti Jokowi dan lain-lainnya sebenarnya. Tapi kalau kita membandingkan prestasi menurut saya, dan juga yang kita baca di dalam survei-survei misalnya, katakanlah misalnya Sumatera Barat, angka kepuasannya itu ya di atas 70%. Angka kepuasan masyarakat Jawa Barat, Sumatera Barat kepada gubernurnya itu di atas 70%. Tapi sekali lagi mereka ini tidak media oriented, terlalu low profile, walaupun mereka high performance. Garis bawahnya media lagi ya soalnya. Iya, dia tidak media oriented ya. Bicara soal figur Pak Anies, ya. Saya ingin tanya juga siapa sebenarnya figur yang ditonjolkan oleh PKS ini? Apakah itu Pak Anies sendiri atau ada figur yang lain? Karena saya akan bicara soal pencapresan nanti. Tapi kayaknya lebih enak kalau bicara di ruangan Pak Anies ya. Karena nanti ini biar lebih serius. Tempat Anda mengambil putusan gitu ya. Oke, silakan Pak Anies. Jadi selama ini di sini Pak ya, tempat Pak Anies mengendalikan partai, memikirkan kebijakan-kebijakan strategi partai gitu Pak ya. Iya, di sini kira-kira tempat kesehariannya gitu. Iya. Pak, saya ingin langsung bertanya Pak, sebenarnya berapa sih target kursi atau suara PKS di 2014 ini? Dalam situasi seperti sekarang, saya sebenarnya tidak berani menyebut target ya. Karena kenapa? Ya kasus ini kan saya tahu pasti punya dampak yang sangat besar ya. Target kami kan masuk 3 besar. Ya, kami tidak melakukan revisi, tetapi saya sesadar-sadarnya bahwa tidak gampang untuk mencapai target ini. Ya. Tapi kami sekarang bekerja keras. Mudah-mudahan insya Allah ada mukjizat di ujung-ujung. 3 besar, bukankah 3 besar itu sebuah hal yang sangat serius dan berat untuk partai yang kita tahu ada kasus yang sedikit mengaitkan PKS soal hal itu? Itu yang saya sebutkan tadi. Saya sadar bahwa ini target yang terlalu berat ya. Tapi kita tidak melakukan revisi, cuma kita kerja keras saja. Nanti hasilnya seperti apa kita lihat gitu. Persiapan untuk para calegnya sendiri menumbuhkan kepercayaan diri mereka soal target 3 besar ini seperti apa? Saya ini termasuk dari awal yang percaya bahwa pada akhirnya politik itu adalah hubungan antar hati. Jadi kunci kemenangan dalam politik itu dari dulu ini yang saya percaya adalah hubungan antara kandidat dengan konstituennya. Karena itu kita sekarang fokus saja seluruhnya supaya seluruh caleg-caleg ini terus-menerus berada di daerah pemilihannya dan menggunakan waktunya lebih banyak untuk bertemu dengan masyarakat. Membangun komunikasi, membangun dari hati ke hati itu. Silaturahim saja itu. Kenapa? Karena saat ini orang kan tidak percaya kepada partai politik, ya kan? Saya selalu punya prinsip begini. Pada waktu orang tidak percaya kepada kata, setidak-tidaknya kita punya sorot mata. Oke, Pak, kalau bicara soal pencapresan, PKS belum memunculkan sedikit pun nama soal siapa capresnya. Mungkin akan seperti jawaban partai-partai lain yang belum memunculkan nama capres karena menunggu hasil pemilu legislatif. Tapi paling tidak partai-partai yang lain sudah memulai paling tidak memunculkan figur-figur yang lain. Bagaimana dengan PKS, Pak? Saya sudah terlibat dalam politik ini sejak awal reformasi ya. Dan sepanjang pengalaman saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwa politik Indonesia itu adalah salah satu politik yang paling unpredictable, paling susah diprediksi. Saya kira termasuk juga nanti dalam urusan pencapresannya. Kita akan menyaksikan menurut saya hal-hal yang tidak terduga pada bulan-bulan yang akan datang. Dan saya kira karena kita menyisakan ruang untuk hal-hal yang tidak terduga inilah, kita di PKS tidak berani untuk terlalu terburu-buru
menentukan calon presiden itu. Walaupun ini terus-menerus kita bahas di dalam, tetapi kita menyisakan ruang untuk hal-hal yang tidak terduga dulu. Walaupun hanya sekedar memunculkan figur-figur, tidak hanya satu figur, misalnya beberapa figur yang potensial menjadi capres bagi PKS. Kita terus membahasnya. Sekarang ini ada tim di DPP yang sudah dibentuk sejak beberapa bulan yang lalu dan terus-menerus bekerja, tetapi kita perlu melihat momentum. Menurut saya yang menentukannya nanti itu momentum, dan momentum itu memang tidak harus pemilu legislatif. Momentum itu ada deadline-nya tidak bagi PKS? Kita lihat momentumnya, Bulan karena tidak kembali kepada bulan, tetapi kembali kepada situasi makro. Gitu kan. Pak, tapi itu kan kalau kemudian menyisakan ruang yang tidak terduga karena politik Indonesia adalah unpredictable, itu kan sudut pandangnya adalah strategi partai. Tapi sudut pandang bagi masyarakat pemilih, Pak, bagaimana tanggung jawab PKS secara moral misalnya agar masyarakat kita tidak memilih kucing dalam karung lagi? Saya kira memang itu satu alasan yang mengharuskan partai-partai mempercepat ya. Tapi sebenarnya alat media sekarang ini kan memungkinkan terjadinya sosialisasi yang sangat masif dalam waktu singkat. Ya. Jadi kalau kita bertanya, memberikan waktu kesempatan kepada konstituen untuk menetapkan pilihan, untuk mengetahui calonnya lebih dalam, itu masalah media lebih banyak, bukan masalah kandidat. Seseorang yang misalnya kita bisa mencapai angka popularitas 30 sampai 40 60% dalam waktu yang sangat singkat sekali dengan dengan jangkauan media yang begitu luas, khususnya televisi itu. Jadi dari sisi itu saya tidak terlalu punya kekhawatiran itu. Tetapi yang lebih penting buat kami pertimbangkan di PKS itu justru adalah momentum. Momentum begitu Pak? Iya. Berarti sudut pandangnya tetap soal momentum politiknya. Momentum politiknya itu. Karena pada dasarnya seseorang itu dipilih bukan karena dia lebih bagus daripada yang lain, tetapi dialah yang paling tepat bagi zamannya. Paling tepat bagi zamannya, dan melihat momentumnya. Karena itu kita kembali kepada momentumnya gitu. Yang terjadi sekarang ini misalnya Pak, karena dari berbagai pemerintahan dan memang kondisinya mungkin seperti itu, bahwa minim Indonesia ini dengan figur-figur alternatif, karena yang muncul itu lagi misalnya, ada istilah sendiri soal itu. Tetapi kemudian kalau Anda juga tadi mengklaim di sebelumnya saat kita berbincang di ruangan yang lain bahwa PKS penuh dengan kader muda, padahal inilah sebenarnya kader-kader muda ini sebenarnya dibutuhkan menjadi figur alternatif. Ini kan menurut saya ada tanggung jawab moral PKS di situ untuk paling tidak munculkan, bukan hanya sekedar momentum seperti Anda sebutkan tadi Pak. Saya tidak menafikan itu, dan kalau kami menang di 3 gubernur ya, dan kemudian 3 provinsi ini mewakili 25% populasi Republik Indonesia, itu satu alasan yang membuat kami confident bahwa kami punya kans untuk menang kalau kami mencalonkan. Tetapi sekali lagi itu kembali kepada masalah momentumnya itu. Kita sedang mencari momentum yang tepat. Kapan saatnya kita memunculkan kader kita sebagai calon presiden? Dan saya perlu catat juga bahwa itu tidak harus presiden partai. Oke, tidak harus presiden partai. Itu yang jadi jaminan PKS itu. Tidak harus. Walaupun tadi Anda juga sempat menyebutkan urut kacang itu perlu. Urut kacang itu perlu, tetapi kan itu momentum itulah nanti yang menentukan gabungan antara urut kacang, talenta, kesiapan orang dan seterusnya. Itu kan seperti yang saya katakan tadi, kita tidak sedang mencari figur yang paling baik di antara yang lain, tetapi kita mencari yang paling tepat untuk zamannya. Jadi ada kemungkinan misalnya PKS di 3 besar, awalnya seperti misalnya begitu Pak, kemudian bukan Anda yang ditunjuk menjadi capres. Oh bisa, sangat mungkin. Dan buat saya itu tidak ada masalah itu. Justru saya akan bangga sebagai presiden partai bahwa saya bisa mengelola partai ini dan menawarkan kader-kader PKS untuk menjadi pemimpin di Republik ini. Itu justru merupakan satu kebanggaan saya, bagian dari performance saya sebagai seorang pemimpin partai politik. Apa evaluasi PKS soal setiap koalisi atau koalisi selama ini di pemerintahan sekarang sehingga bisa jadi pelajaran untuk 5 tahun ke depan? Saya kira pelajaran paling pentingnya adalah masalah budaya demokrasi di dalam setiap itu. Kita ini belum membiasakan diri duduk bersama secara terbuka, memperdebatkan isu-isu strategis secara sengit, tanpa hard feeling, tanpa hard feeling. Dan karena itu menurut saya persoalan ini lebih merujuk kepada masalah budaya. Saya kira kita perlu mematangkan budaya demokrasi kita itu
supaya kerjasama seperti ini itu benar-benar terbangun, disebabkan bukan terutama oleh aturan atau kontraknya, tetapi kita sendiri secara sadar memang membudayakan proses demokrasi itu. Iya kan? Itu sebabnya saya kira kenapa kalau misalnya kritik sekarang bahwa Setgap mungkin tidak efektif sebagai sebuah forum bersama dalam pengambilan keputusan strategis, itu lebih kepada masalah budaya demokrasi yang belum matang. Memperbaiki budaya demokrasi tentu bukan dalam waktu singkat, Pak. Sementara 2014 juga tidak waktu yang lama, sebentar lagi begitu. Nah, apakah dengan pelajaran seperti ini kemudian PKS akan berpikir ulang jika memang tidak masuk tiga besar, tidak akan lagi bergabung di koalisi dan menetapkan posisinya misalnya menjadi oposisi, atau di sisi lain sebaliknya akan tetap melihat momentum lagi? Menurut saya negara ini terlalu besar untuk dipimpin oleh satu kelompok. Karena itu koalisi tetap merupakan satu keniscayaan. Nah, dan buat PKS, kita akan tetap bergabung dalam koalisi yang akan datang. Walaupun buat kami antara koalisi dan oposisi itu bukanlah dua peran yang perlu dipisahkan secara diametral. Jadi memang target di 2000 belum sampai untuk memimpin itu sendiri ya? Gimana? Di target 2014 itu nanti kita lihat di momentumnya lah. Tapi kayaknya sepertinya lebih masih pada tahap yang kedua itu ya? Di tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu adalah basisnya. Tetapi kalau kita lihat momentumnya bagus, kita juga bisa berpikir lebih jauh dari itu. Dan ada satu hal dalam pengalaman saya secara pribadi di PKS ini. Tapi ini pengalaman internal PKS banget. Kami itu selalu kedatangan momentum sebelum kami siap. Selalu seperti itu? Selalu begitu. Contohnya seperti apa misalnya? Ya seperti tahun 99 itu. Kita pada dasarnya belum siap bikin partai tahun 99 itu. Saya harus mengakui terus terang itu. Tidak ada syarat yang memadai yang kami miliki untuk mendirikan partai politik saat itu. Tapi karena momentumnya ada, ya kita pakai momentum itu sambil berpikir belajar di tengah jalan. Gitu. Nah, apakah momentum leading ini ada buat PKS? Kita belum bisa memastikannya sampai sekarang, tetapi kita meraba-rabanya saja itu. Tetapi basisnya kita ada di mainstream sekarang. Gitu. Dan kalau itu akan kita lihat nanti bagaimana PKS bisa membawa Indonesia dalam demokrasi sesuai visi PKS di kita lihat hasilnya. Dan pemirsa, itulah tadi wawancara dengan Presiden PKS Anies Mata. Semoga bisa menjadi referensi Anda untuk memilih pada pemilu 2014 nanti.